kenapa asam lambung ini seringkali jadi masalah, Dok? Apalagi Iya, waktu puasa Ramadan. iya, Padahal kalau nggak puasa pun juga sebenarnya juga seringkali jadi bermasalah. masalah Iya, ya, Dok ya. betul. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zona Sehat Radar Solo, tempatnya gaya hidup sehat dimulai. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Dr. Ayu Kusuma Dewi, MSI SPGK, spesialis gizi. Bener ya, Dok ya? ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Dr. Ayu dari Rumah Sakit Endriati Iya. Solo Baru ya, Dok ya. Nah, tapi kan sebentar lagi kan kita mau memasuki puasa nih, Dok. Mm-mm. Atau mungkin teman-teman Sobat Raso ini nanti akan melihat tayangan ini saat bulan puasa Ramadan. Iya. Salah satu penyakit yang sering banget muncul nih, Dok. Karena kan banyak banget masyarakat Indonesia yang mengalami ini. Ini adalah penyakit asam lambung ya, Dok ya. Nah, jadi salah satu yang kita harus soroti nih, penyakit asam lambung, gimana caranya untuk kita mengantisipasi ini, Dok, waktu bulan puasa Ramadan besok. Tentunya kan semua orang itu pengennya itu menjalani bulan puasa yang lancar gitu ya, Dok ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Dr. Ayu. Yang pertama, buat Sobat Raso nih sebagai pengetahuan, sebenarnya asam lambung itu apa sih, Dok? Dan perannya di dalam tubuh itu kayak gimana? Boleh dong tolong dijelasin ke Sobat Raso. Oke. Ya, selamat siang Sobat Raso. Saat ini terima kasih untuk waktunya saya boleh sharing. Jadi kalau asam lambung itu memang normal ada di tubuh kita, diproduksi secara rutin karena itu memang diciptakan Tuhan sebagai salah satu mekanisme pertahanan tubuh. Jadi untuk membunuh kuman, bakteri yang masuk bersama makanan. Gitu. Cuman kadang-kadang mungkin karena ada pola kita yang kurang teratur, terutama pola makan atau jenis makanan yang kurang tepat, itu jadi ada produksi asam lambung yang berlebih, akhirnya menimbulkan berbagai keluhan. Berarti sebenarnya itu memang normalnya ada di tubuh kita ya, Dok ya? Betul, ya. Bukan sebuah penyakit gitu ya? Bukan, ya. Oh gitu. Nah, terus kenapa asam lambung ini seringkali jadi masalah, Dok? Apalagi waktu puasa Ramadan. Padahal kalau nggak puasa pun juga sebenarnya juga seringkali jadi masalah ya, Dok ya? Jadi memang untuk asam lambung ini kan ada volumenya gitu ya. Jadi kalau kita mungkin makanan sering kurang teratur atau jenis makanannya kurang tepat, itu jadi bisa meningkatkan asam lambungnya lebih banyak. Nah, itu akhirnya jadi menimbulkan keluhan. Sedangkan pada saat kita melakukan puasa Ramadan ini kan ada waktu kita tidak makan cukup lama ya, sekitar 12 jam. Nah, biasanya kalau pada saat ada makanan yang masuk secara rutin, kita biasanya makan 3 kali sehari, itu makanan kan juga salah satu jadi penetral asam lambung gitu. Karena asam lambung biasanya juga keluar pada waktu di jam makan ya, terutama gitu ya. Nah, kalau kita tidak makan ada jeda 12 jam ini ya tentu saja kadang-kadang jadi asam lambungnya lebih tinggi gitu maksudnya. Berarti faktor utamanya karena nggak makan itu, Dok? Ya, jadi memang karena ada jeda 12 jam tidak mengasup itu ya, itu jadi membuat asam lambungnya cenderung berlebih. Makanya kalaupun tidak puasa tapi orang makannya tidak teratur, kan juga tetap ada keluhan biasanya gitu. Terus kalau untuk mengenali asam lambung sendiri, Dok, apalagi waktu puasa. Mungkin kalau di hari-hari biasa kita mengenali asam lambung udah mulai terasa nih, mungkin kan karena nggak makan siang gitu ya. Kan berbeda halnya kalau kita pas puasa. Kita kan nggak mungkin merasakan itu karena kita kan puasa gitu kan, Dok. Terus mengenalinya waktu puasa itu gimana, Dok? Atau apakah kita cuma merasa sakit perut atau gimana gitu, Dok? Ya, jadi memang maksudnya kalau pada waktu puasa mungkin kita merasakan rasa lapar, nah itu wajar ya, karena kan memang tidak makan di jam biasa kita makan. Sedangkan kalau contoh sampai ada keluhan mungkin nyeri, kemudian mual, melilit, sampai muntah. Ada yang mungkin sampai ada rasa panas terbakar di dada, atau mungkin sampai ada rasa asam lambungnya naik ke atas. Pernah ya mungkin kita ada sendawa rasa kecut, nah itu kan sebetulnya asam lambungnya naik di atas. Nah gitu. Kalau yang berat mungkin tidak cuma di daerah pencernaan, kadang-kadang terus keluarnya jadi
pusing, jadi lemas seperti itu ya. Berarti nggak cuma merasa kelaparan aja gitu ya, Iya, Dok, ya, biasanya tapi ada disertai ada pemicunya. keluhan yang lain, Nah, mual, nyeri perut gitu ya. kalau kita lagi puasa besok nih, Dok, apa semua orang yang berpuasa itu nantinya akan merasakan asam lambung, sakit asam lambung, atau cuma beberapa orang tertentu yang punya riwayat aja yang akan merasakan itu? Iya, jadi sebetulnya untuk asam lambung sendiri itu masih ada beberapa jenis gitu maksudnya. Jadi kalau kita di medis biasanya ada namanya dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional itu baru produksinya saja yang berlebih. Tapi biasanya secara sel, jadi di dalam sel dinding lambungnya itu tidak ada keluhan. Hanya produksinya yang berlebih. Tapi kadang-kadang kalau yang berlanjut memberat itu kan nanti ada yang sampai radang, jadi luka. Ya, jadi radang itu pertama namanya gastritis, orang bilang radang lambung. Kalau sampai memberat lukanya nanti jadi luka itu jadi stomach ulcer. Jadi tidak cuma radang, dia sampai luka gitu. Kalau ada lagi mungkin yang sering terkenal namanya GERD, ya sering dengar GERD ya. GERD itu sebetulnya itu asam lambungnya naik sampai di atas. Nah itu jadi beberapa keluhan mah itu seperti itu. Apakah kalau puasa Ramadan pasti ada keluhan asam lambung? Ya bisa tidak sih. Jadi masih bisa kita siasati gitu. Jadi kalau contoh untuk beberapa pasien dengan riwayat asam lambung apakah tidak boleh berpuasa gitu ya pertanyaannya. Jadi prinsipnya kalau sebelumnya mungkin keluhannya berat, jadi terutama mungkin GERD-nya berat atau gastritis atau stomach ulcer-nya berat, terus belum tertangani dengan baik, masih pengobatan yang banyak dan lain-lain, ya itu mungkin sementara tidak bisa berpuasa dulu. Ada juga kelompok kedua ini boleh berpuasa dengan hati-hati. Jadi mungkin sudah terkontrol, cuman kadang-kadang kok masih kambuh. Nah itu. Ada juga yang mungkin sudah minimal tidak ada keluhan seperti itu. Nah itu sudah cuman punya riwayat tapi sudah lama tidak kambuh, tidak ada keluhan, sudah lama tidak konsumsi obat. Nah itu termasuk kelompok yang aman. Tapi tadi dengan riwayat seperti itu kita sudah perhatian gitu, artinya kita siasati ya tadi nomor 1 paling penting itu tidak boleh tidak sahur. Nah gitu Jangan skip sahur ya, iya, Sobat Raso ya. itu paling penting ya. Kadang-kadang soalnya banyak orang yang saya tidak sahur tidak apa-apa, tidak saya kuat gitu, atau kadang-kadang saya sahur saya minum air putih aja juga sudah cukup, atau saya ada yang mungkin males, ada yang mungkin tidak ada yang menyiapkan, atau saya tidak biasa makan pagi-pagi. Nah itu akhirnya jadinya sahurnya sangat minimal lah itu tadi. Padahal sahur ini kan sebetulnya bekal pada saat kita berpuasa gitu. Ya, seharian apalagi. Betul ya. Jadi kalau sahur harus sebetulnya tetap diet seimbang gitu. Jadi nanti bekalnya ini untuk cukup sampai kita berbuka. Harapannya kan seperti itu. Bahkan ada kemungkinan ya Dok, kalau misalnya orang yang sebelumnya itu tidak punya masalah dengan asam lambung, tapi karena mungkin pas puasa Ramadan dia sering meremehkan sahur istilahnya, mungkin bisa ada kemungkinan untuk punya GERD ya Dok ya? Bisa. Jadi enggak sampai di GERD pun bisa juga kadang jadi dispepsia tadi yang asam lambungnya meningkat tadi ya. Jadi biasanya makan teratur, sekarang enggak makan teratur, itu mungkin kan jadi bisa ada keluhan gitu. Cuman memang asam lambung itu masih dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Tadi contoh mama dengan puasa kita ada jeda tidak makan 12 jam, tapi kita masih bekerja, mungkin stresor pekerjaan cukup tinggi, asam lambungnya juga naik. Tapi mungkin harapannya pada saat kita puasa mungkin kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan, kita lebih mungkin lebih semeleh, lebih legowo, lebih tenang lah, itu juga malah mungkin berefek sebaliknya, bisa lebih baik, asam lambungnya lebih rendah. Terus juga diperhatikan juga tadi apa yang dimakan pada waktu sahur itu juga diperhatikan, dan juga apa yang dimakan waktu berbuka itu juga nanti bisa berpengaruh untuk asam lambung. Berarti juga nggak boleh sembarangan juga ya Dok ya. Yang jelas juga jangan overthinking karena ada yang bilang juga kalau ternyata pencernaan tuh otak kedua ya Dok ya.
kalau mikir itu nanti jadi sakit lambung. Iya, Jadi memang harus hati-hati ya teman-teman, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya dok ya. iya, Ternyata memang sudah banyak yang menderita GERD juga gitu. iya, Dan ternyata bukan yang ringan-ringan aja, bahkan GERD-nya tuh udah mulai parah-parah gitu ternyata karena iya, terlalu banyak overthinking. ya baper ya. Iya, baper. Jadi memang Sedikit-sedikit baper. ya kalau di kita ada namanya psikoneurohumoral. Jadi psikosomatis itu bisa memang dari psikis yang kita pikirkan akhirnya berpengaruh sampai timbul keluhan di tubuh sampai betul-betul jadi gangguan, jadi penyakit itu bisa. Nah, sama juga mungkin posisi ya. Jadi kadang-kadang banyak mungkin habis sahur itu tidur lagi. Ya gitu ya. Jadi memang kalau habis kita makan itu 2 jam lah paling sedikit ya. Itu makanan itu kan masih di lambung. Sedangkan kalau kita posisi berbaring, jadi mau tidur atau enggak tidur tapi layah-layah posisi berbaring itu juga sfinkter di kerongkongan yang bagian bawah itu jadi kedesek ya kan, karena dia masih di lambung, kita posisi berbaring, akhirnya makanan yang masih di situ desek. Sfinkter tuh kayak klep, katupnya itu. Nah katupnya ini jadi terdorong, jadi tidak bisa kenceng ya, maksudnya tidak bisa rapet menutupnya. Nah itu jadi bahaya gitu maksudnya. Karena tubuh memang didesain Tuhan itu yang kuat untuk asam lambung tuh ya hanya di lambung gitu. Kayak mungkin kalau kita logika seperti air keras lah. Kalau air keras kita kena di lantai rusak ya kan. Nah, jadi yang bisa kena itu ya hanya sel lambung itu. Tapi kalau sampai tadi sfinkternya terdorong terus akhirnya naik, lah jadi heartburn, panas terbakar di dada itu karena tadi asam lambungnya naik ke atas. Jadi kalau kita sendawa kecut itu sebetulnya nggak sepele. Di sini iritasi semua gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang cuma kurang minum doang. Iya, ada yang terus keluarnya batuk tidak sembuh-sembuh. Bisa Atau jadi mungkin ya, nafas bau mulut yang tidak enak, itu kadang-kadang bisa juga dari GERD itu. Jadi memang posisinya diperhatikan ya. Jadi diusahakan jangan tidur. Kalaupun ini ya setengah duduk itu paling ideal. Tuh kalau 2 jam. rebahan tuh dengerin tuh. Jangan langsung tiduran kalau habis sahur, apalagi Habis ya sahur dan dok. habis buka juga. Apalagi kan waktunya puasa Ramadan itu Iya. memang paling cocok untuk beribadah sih, Iya. daripada kamu tiduran gitu Iya. kan. Baca-baca Quran ke atau ngapain gitu ya bisa. Atau kalau mungkin bosan main game juga bisa. Yang penting kan Iya. posisinya nggak langsung tidur gitu. Iya, nggak berbaring lah. Nggak berbaring gitu. Jadi saya habis sahur dan habis berbuka gitu. Nah, buat sobat Raso nih dok, ini kan nanti biar puasa Ramadannya lancar tanpa asam lambung, itu pola makannya harus seperti apa sih dok? Ya, Yang paling baik deh dok. Oke, jadi prinsipnya tadi harus sahur dan harus berbuka gitu. Terus pada saat sahur dan berbuka itu dietnya harus seimbang, jadi tetap lengkap gitu maksudnya. Terus kalau untuk makan sahur itu juga kalau bisa makannya yang lengkap. Tadi seratnya harus tinggi, karbohidratnya pilih yang kompleks, proteinnya yang cukup. Terus kalau yang meningkatkan asam lambung itu kalau terlalu banyak minyak, mungkin berlemak ya, atau mungkin pedas, asam ya, yang kecut itu, kemudian bisa juga mungkin seperti ketan, tape, soda ya. Kemudian ada yang bumbu kacang itu juga lebih meningkatkan asam lambung. Nah, itu yang mungkin dihindari ya. Terus nanti pada saat berbuka itu jangan langsung makan besar ya. Biasanya kan harus takjil dulu. Nah, takjil dulu itu bisa juga kita siasati dengan buah-buah berair. Jadi contohnya mungkin seperti semangka, melon, buah naga. Nah, itu kan buah yang kadar airnya cukup tinggi, itu bisa menetralisir nih sepanjang hari sudah tidak ada asupan, asam lambung cukup tinggi. Takjilnya buah berair dulu. Nah, itu kan dia membantu netralisir asam lambung dulu. Nah, nanti habis itu baru sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru berbuka. Nah, habis waktu makan berbuka sama nanti posisi tidur malam paling sedikit 2 jam. Lebih baik lagi kalau bisa 3 jam. Nah, waktu makan berbuka ini juga jangan sekaligus langsung banyak gitu ya. Jadi makannya
Porsi normal aja ya porsinya dok. normal, terus jangan cepet-cepet gitu ya, maksudnya gitu ya. Jadi kalau kita mencernanya secara baik itu nanti nggak langsung sekaligus banyak, terus nggak cepet-cepet itu di dalam pencernaan juga mencernanya lebih lambat, jadi asam lambungnya juga bisa bertahap gitu. Kalau enggak ininya mungkin dalam tanda petik berbukanya rada berlebihan, nah itu besoknya asam lambungnya lebih berat biasanya gitu. Jadi mungkin kalau ada keluhan asam lambung ya volume lebih kecil bisa dibagi lebih sering gitu kalau memang tidak bisa hanya di 2 kali maksudnya. Kan kita normalnya kalau sebelum puasa Ramadan itu makan 3 kali dok. Iya. Perlu nggak sih kalau puasa Ramadan tuh kita makannya juga 3 kali juga gitu? Apa dengan sahur dan berbuka aja cukup? Sebetulnya kalau idealnya itu bisa tetap di 2 kali. Jadi kita bagi contohnya seperti ini, di sahur itu sekitar 30-40%, kemudian di berbuka itu di 40-50%. Kemudian ada snack ringan tuh 10-20%. Nah, dibagi seperti itu. Tapi kalau memang ada yang tidak nyaman mau dibagi 3 ya boleh. Tapi kan kadang-kadang agak sulit ya. Maksudnya karena kan habis buka terus mau tarawih juga gitu ya. Jadi kalau habis makan ya makannya habis tarawih mungkin juga habis tarawih nanti terlalu dekat nanti kan dekat dengan juga waktu waktu tidur, tidur ya gitu. Jadi biasanya bisa dibagi gitu. Jadi sahurnya 30-40% kira-kira, bukanya 40-50%. Nah, nanti snack ringannya itu 10-20% itu bisa dibuat nanti menjelang sahur selesai dan takjil gitu maksudnya gitu. Atau mungkin kalau takut jedanya terlalu panjang ya sahurnya berarti dipepetkan jam sahur selesai maksudnya gitu ya. Jadi gitu ya caranya Ya itu menyiasatinya cara ya, Dok, ya? menyiasatnya masih gitu. Jadi masih bisa terbagi. Terus contoh kayak minum itu juga tidak boleh kurang ya. Jadi dalam kita berpuasa ya tetap 8 gelas sehari idealnya. Tadi kan Dokter Ayu sempat menyinggung soal makanan-makanan yang sebaiknya nggak dimakan ya, seperti makanan kecut, pedas, soda, tape Ya. dan sebagainya gitu. Tapi ada nggak sih dok makanan yang sebaiknya itu lebih banyak dikonsumsi, Ya. apalagi ketika waktu puasa Ramadan kayak gini? Jadi yang dikonsumsi yang tadi yang berserat tinggi, kemudian karbohidrat yang kompleks gitu ya. Jadi contoh Karbohidrat kompleks itu apa dok? kompleks itu yang membuat kenyang, artinya yang pencernaannya lambat. Kalau kita makan olahan-olahan tepung itu kan cepat dicerna tapi cepat habis gitu maksudnya ya. Jadi kan tadi kan kita namanya sahur sama buka ini kan kita intinya ada amunisi buat sepanjang ini ya maksudnya gitu. Jadi kayak contoh memang kita makan kayak nasi atau kentang atau oat atau apa itu kan pencernaannya lebih lambat. Nah itu dia bisa bertahan sepanjang ini gitu maksudnya sampai jam berbuka maksudnya gitu, daripada kita makan hanya seperti mie atau roti itu kan dia karbohidrat yang simplek olahan tepung, jadi memang dia lebih cepat dipecah. Jadi makanan yang ya real food gitulah maksudnya, mungkin kita bisa seperti makan lengkap. Nah kalau memang saya tidak bisa dok makan nasi kalau pagi contohnya seperti itu, bisa kita ganti mau contohnya seperti apa ya, mungkin kentang rebus, telur rebus, terus apa edamame. Tadi kentang bisa diganti ubi atau jagung, nah, contohnya gitu ya. Atau singkong modelnya gitu. Terus nanti ada telur, ada edamame. Terus lebih bagus lagi ya kalau mungkin ada sayurnya sedikit, salad atau lalapan itu ya boleh. Jadi intinya sebetulnya kita tidak harus bentuk makan nasi dengan lauk, tapi bisa model makan kayak kelihatannya cemilan tapi sebetulnya komplit juga masih seimbang gitu. Tapi selain pola makan nih, ternyata kan lambung itu juga dipengaruhi sama aktivitas fisik ya dok? Ya betul. Nah aktivitas fisik selama puasa ini pengaruhnya ke asam lambung tuh ada nggak sih dok? Jadi kalau aktivitas fisik berlebih juga memang bisa berpengaruh meningkatkan asam lambung gitu. Makanya ya memang sebetulnya tinggal dilihat kebutuhannya sih gitu. Jadi kalau contoh biasanya yang kita perhatikan khusus tuh contoh kalau ada pasien diabetes ini kan risiko hipoglikemi atau gula drop. Nah itu biasanya memang kita tidak bolehkan olahraga yang berat di jam puasa, nanti takutnya kan gulanya drop atau dehidrasi seperti itu, atau
Tapi kalau umpama dia ndak ada diabetes, ya tinggal nanti kita lihat ada gangguan ke asam lambung ndak, berat apa ndak gitu. Tapi kalau mungkin ndak ada apa-apa nih, terus sehat-sehat aja, terus malah dia ada obesitas, kegemukan, terus dia mau sekalian diet, ya boleh aja. Malah mungkin olahraganya mendekati jam berbuka gitu. Mendekati jam berbuka, jadi kan pas capek, pas nanti sudah waktunya takjil gitu Tapi maksudnya. kan ada beberapa juga yang memang pekerjaannya pekerjaan fisik, Dok. Ya, Itu apa harus dengan pola makan yang berbeda atau gimana, Dok? ya itu kalau dengan pekerjaan yang fisik berarti minimal tadi untuk yang paling berat itu kan makan sama minum ya menurut saya. Jadi minumnya tuh harus 8 gelas ini harus masuk. Atau kalau dia mungkin butuhnya lebih banyak ya bisa lebih. Itu jadi bangun tidur minum dulu 1 gelas gitu. Nanti mungkin menjelang mau sahur minum lagi segelas gitu. Jadi di 8 gelas ini dibagi-bagi. Nanti menjelang setelah selesai sahur minum lagi segelas. Jadi minimal mungkin pada saat sahur ini bisa 4 gelas dulu gitu. Atau kalau mungkin nanti butuh tenaga ekstra sepanjang hari, bisa juga minumnya enggak cuma putih, kita ganti susu. Gitu Ya, jadi kan maksudnya ada tambahan kalori dan protein lah. Jadi bekalnya tambah selain yang makanan gitu. Ya, apalagi kan mungkin mepet-mepet lebaran, Iya, pasti kan orang-orang tuh pada bersih-bersih gitu iya, kan. Yang mana aktivitas fisiknya pasti kan meningkat. iya. Apalagi mungkin sudah kerjanya di bidang fisik, terus juga harus bersih-bersih menjelang lebaran, pasti kan ekstra gitu. Ekstra ya. Tadi jadinya memang Harus menjaga yang pola makan secara betul. itu Jadi tadi. yang sama yang penting tidurnya. Istirahat dibiasakan ya sebisa mungkin tidurnya jangan terlalu malam kan memang masih harus sahur dan lain-lain itu kan jadi butuh waktu yang mungkin bisa ada yang lebih awal bangunnya kan maksudnya seperti itu. Jadi tidurnya harus cukup. Terus minumnya ya minimal 8 jam. Kalau aktivitas fisik lebih bisa sampai 8 gelas bisa sampai 10 gelas. Kemudian tadi makannya ya bekalnya harus cukup tadi. Jadi mungkin kalau memang sepanjang hari bakal capek ya mungkin kalau perlu ya nasi, enggak apa-apa. Mungkin bisa ditambah dengan tidur siang juga ya, Dok ya. Tidur siang boleh, enggak ada masalah. Ya yang penting kalau tadi ya berhubungan dengan asam lambung tadi, kalau mungkin untuk mencegah agar asam lambungnya tidak naik kan jadi mungkin sepanjang hari jeda tidak ada asupan 12 jam itu kan asam lambung mungkin agak sedikit naik ya. Nah itu bisa juga posisi tidurnya setengah duduk ya, Itu berpengaruh juga, Dok, berpengaruh ya. Jadi kan ya tadi kalau asam lambungnya dia naik tapi terus kita flat kan dia lebih gampang ke atas gitu maksudnya. Kalau nggak bisa setengah duduk ya miring ke kiri gitu. Kalau miring ke kiri kan dia posisi lambungnya tidak tertekan. Jadi maksudnya lebih baik gitu maksudnya untuk posisi tidurnya. Info baru nih ya berarti ya buat Ya, sobat posisinya Raso bisa. untuk mencegah asam lambung ya. Iya, itu Tidurnya bisa bisa miring ke kiri atau atau posisi setengah duduk. Itu duduk. lebih Tapi kalau aman. tidur malam posisi setengah duduk kayaknya tidak Nggak bisa. Ya, direkomendasikan makanya minimal karena 2 jam, 3 juga. jam. Gitu. Nah, Dok, jadi kan kita kan segera memasuki bulan Ramadan ya, Dok. Tapi kan banyak nih, nggak cuma 1-2 pastinya kan di Indonesia ini apalagi yang menderita asam lambung. Tips dari Dokter Ayu untuk penderita asam lambung agar puasa Ramadannya lancar, itu apa sih, Dok? Oke. Ya, mungkin yang paling baik sih sebetulnya bisa berkonsultasi dulu dengan dokter yang merawat. Mungkin kan dokternya lebih tahu nih biasanya termasuk yang ringan, sedang apa yang masih berat belum teratasi dengan baik. Jadi memang kalau dokternya sudah lampu hijau boleh puasa, jadi kan berarti aman. Terus mungkin bisa kita ada beberapa obat persediaan kalau sampai suatu ketika mendadak membutuhkan ada gitu ya. Itu mungkin yang paling aman. Terus yang kedua kita perhatikan lagi tadi memang untuk makannya yang tidak boleh dilewatkan tadi jam sahur dan jam berbuka. Tadi kalau sahur yang paling penting adalah harus makan lengkap gitu. Karena kan memang jadi bekal amunisi kita selama 12 jam kita berpuasa. Jadi
dicari yang tinggi serat. Jadi kalau bisa tetap ada bentuk sayurnya, kemudian ada buahnya, terus juga karbohidratnya cari yang kompleks. Jadi yang lebih susah dicerna, yang lebih kenyangnya lebih lama ya. Tadi bisa mungkin seperti nasi, kalau enggak mau nasi ya bisa diganti kentang atau ubi atau mungkin jagung ya nyamannya ya. Kadang-kadang singkong tuh ada yang asam lambung gasnya agak naik ya, tinggal kalau enggak dengan singkong enggak masalah juga bisa kita ganti singkong. Jadi itu karbohidratnya. Terus protein juga harus cukup. Jadi kalau protein itu tidak buat gemuk dan dibutuhkan. Jadi mungkin bisa kita buat contohnya ada telur, terus ada edamame atau mau lauk juga bisa, atau tadi tambah-tambahan biji-bijian kacang-kacangan. Terus kemudian olahannya jangan banyak minyak ya, maksudnya gitu. Nanti kita sepanjang hari udah asam lambung bisa risiko naik nanti, plus kalau olahannya ada santan, ada minyak, ada kecut, ada pedas, nah itu nanti asam lambungnya lebih tinggi lagi. Terus nanti minumnya juga harus cukup ya. Minum itu kan nanti juga asam lambungnya juga jadi agak lumayan, enggak terlalu tinggi. Tadi diusahakan 8-10 gelas. Kemudian tadi habis sahur dan berbuka 2 jam diusahakan tidak berbaring ya. Mungkin bisa tadi setengah duduk. Kalau pas mungkin itu pun ya miring ke kiri, itu paling aman. Terus nanti pada waktu berbuka tadi bisa dengan buah yang tinggi airnya, jadi bisa menetralisir produksi asam lambung tadi seperti melon, semangka, buah naga itu, jadi menetralisir dulu. Terus jangan langsung makan ya toh, langsung berat, nanti biasanya dikasih jeda dulu baru nanti setelah sholat maghrib bukanya juga porsinya jangan berlebihan. Kalau terlalu kenyang atau terlalu cepat juga pencernaannya lebih berat, jadi mengunyahnya ya cukup gitu, maksudnya gitu ya. Kadang-kadang orang tuh kan mengunyahnya terlalu cepat, nah kadang-kadang jadi buru-buru ya, selak lapar selak apalah, itu juga bagi lambung jadi lebih berat pencernaannya ya. Jadi itu sih tadi mungkin minuman-minuman yang dihindari tadi seperti kopi, itu kan asam lambung ya. Teh, coklat tuh kadang-kadang juga bisa ya. Kemudian rokok itu juga berpengaruh pastinya ya. Kemudian yang kecut-kecut itu ya mungkin jus jeruk itu termasuk yang bisa dihindari gitu. Jadi nanti bisa mungkin tadi pas sahur mau ditambah susu juga boleh, untuk bekal puasanya bisa lebih baik gitu. Kalau dengar dari penjelasannya Dokter Ayu tuh sebenarnya puasa Ramadan itu cocok banget buat diet nggak sih, Dok? Karena kita juga harus makan makanan yang sehat kan untuk bisa berpuasa dalam jangka waktu yang lama. Otomatis kan kita makannya jadi harus pilih-pilih yang lebih sehat dan less gorengan juga ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi memang cocok ya sebenarnya. Bisa. Jadi untuk beberapa pasien saya yang sedang diet cocok sih dengan puasa, bisa lebih turun. Tapi ada juga yang sebaliknya, karena ada yang dalam tanda petik waktu berpuasa ini bukannya jadi luar biasa gitu. Jadi karena saya sudah puasa 12 jam, boleh dong saya makan apa aja, balas dendam ya. Dan kadang-kadang lebih dari biasanya gitu, maksudnya mungkin takjilnya juga ya over gula ya, mungkin kadang-kadang masih ada tepungnya juga. Terus makannya yang biasanya mungkin 1-2 lauk bisa sampai 5 lauk. Nah kadang-kadang ada juga mungkin nanti habis tarawih masih ada yang makan lagi. Nah itu ada juga sih yang naik masih bisa naik. Tapi sebetulnya kalau dilakukan dengan tepat bisa mendukung turun untuk berat badan yang sehat. Iya kan asik tuh kalau puasa sambil diet tuh, nanti lebarannya udah slim gitu kan. Iya, lebih sehat ya nanti, lebih langsing. Body goals-nya udah terbentuk gitu ya, Dok ya. Nah Dok, sebenarnya sebagai informasi, saya ini juga sebagai penderita asam lambung, Dok. Saya punya gastritis. Tapi kadang kala itu yang bikin dilema adalah ketika puasa Ramadan, apalagi mungkin jam 4, jam 3 itu ketika asam lambungnya naik. Tapi saya nggak mau membatalkan puasa. Ada nggak sih, Dok, cara untuk meredakannya tanpa perlu membatalkan puasa? Sebetulnya sih mungkin tuh harusnya dari sahurnya ya, tapi kalau udah terlanjur di jam 4 mungkin ya yang penting tidak terlalu banyak aktivitas dulu gitu. Tadi bisa
Setidaknya kita mungkin sambil berbaring atau tadi setengah duduk atau miring ke kiri itu, jadi biar asam lambungnya nggak terlalu bisa naik gitulah, biasanya paling yang nyaman kan seperti itu ya. Jadi tidak banyak aktivitas juga itu nanti berpengaruh. Nanti mungkin kalau pas buka ya itu tadi jangan sampai terlambat. Kadang-kadang kan nanti bukanya masih terlambat lagi. Nah itu jadi berbukanya nanti langsung buah yang berair dulu. Jadi itu agak lumayan menetralisir gitu. Nah terakhir nih dok, sebelum kita penutupan nih, kapan waktu yang tepat untuk penderita asam lambung agar dia bisa memutuskan nih kayaknya aku nggak bisa puasa nih gitu? Iya, kalau timbul keluhan ya, jadi timbul keluhan yang memang tidak bisa ditunda ya. Jadi artinya memang mual hebat sampai muntah-muntah, nyeri sampai mungkin lemas, keringet dingin dan lain-lain itu ya sebaiknya mungkin segera dibatalkan dulu. Pokoknya yang sudah mengganggu aktivitas. Iya gitu betul. ya, Jadi dok? kalau memang sudah timbul keluhan yang tidak bisa ditunda ya, maksudnya kadang-kadang kan ada orang yang mual masih ditahan lah, mualnya seberapa, nanti kalau sampai ternyata dia jadi muntah-muntah atau sampai nyeri perut melilit, nah itu maksudnya Soalnya gitu. kadang kan saya tuh heartburn juga tuh, Oh, tapi saya merasa kayaknya aku masih kuat nih gitu. ya, ya itu tadi tinggal dilihat porsinya. Kalau kelihatannya, kalau heartburn itu kan sebetulnya karena GERD, jadi asam lambungnya naik. Jadi diperhatikan, kenapa kok bisa heartburn? Itu pasti ada sebabnya, gitu. Jadi biasanya paling sering itu karena posisi tadi. Jadi kadang-kadang orang itu, saya belum tidur kok, nggak tidur, tapi kadang-kadang sudah berbaring sambil scroll-scroll HP. Nah itu tadi 2 jam itu kan waktu yang lama sebetulnya ya. Habis makan 2 jam, idealnya 3 jam. Kalau memang dia ada GERD itu mungkin bisa bagus sampai 3 jam. Nah itu tadi, jadi biasanya penderita GERD ini pasti ada penyebabnya lah, maksudnya gitu. Apa mungkin satu dia posisi yang habis makan 2 jam 3 jam itu berbaring, atau mungkin dia kebanyakan tadi asam kecut pedas atau Pedes sih kopi biasanya sih atau ya. apa, nah itu yang dia lebih banyak, atau minyak yang dia banyak. Kemudian apakah selama ini makanya tidak teratur, sering terlambat gitu Jadi maksudnya. habit-habit lama Ya, itu habit-habit bisa. harian itu kan yang membentuk ya. Jadi kan artinya gini, kalau suatu mesin ini beban kerja teratur, jam kerja teratur, otomatis dia produksinya semuanya lebih bagus. Ritmenya sudah ada. Kadang makan, kadang tidak makan. Belum lapar, kadang ini, kekenyangan. Tidak makan, skip sarapan, tiba-tiba terus makan banyak. Nah itu kan berat jadinya. Gitu. Apalagi nanti kalau masih pakai rokok, kopi dan lain-lain, nah itu lebih berat lagi biasanya. Nah, Dokter Ayu ini kan sebagai spesialis gizi ya dok ya. Berarti kan kita nggak cuma bisa bahas asam lambung aja dong. Iya. Kalau mau ketemu Dokter Ayu di mana sih dok? Nggih, Kayak monggo. kita Jadi mau konsul diet mungkin Iya. atau gizi-gizi yang lain gitu. Iya, jadi pasien saya sih cukup bervariasi. Nomor 1 memang kebanyakan diet. Tapi ada juga yang diet kebanyakan mau kurus, tapi ada juga yang mau naikkan berat badan. Ada juga anak-anak yang mungkin GTM atau enggak naik berat badannya. Oh bisa ya, GTM Ya, ya. terus ada juga yang mungkin pasien dengan komplikasi. Komplikasi itu artinya mungkin ada gangguan ginjal lah, ada gangguan jantung lah, atau stroke, atau yang macam-macam nih, saya makannya harus gimana. Atau juga sekarang banyak juga yang sudah ke arah wellness sih. Jadi ada banyak, saya pengen sehat nih dok, makan yang betul tuh gimana. Nah itu sudah mulai banyak yang konsultasi ke situ. Bisa konsultasi dengan saya di Klinik Anggrek Rumah Sakit Indriati ya. Jadi nanti monggo, kalau ada beberapa paket juga, paket fat loss juga ada khusus yang mau diet. Sudah kita dukung dengan catering juga ada ya. Jadi di sana sih paket lengkap, bisa nanti membantu mendampingi ya. Jadi tidak semuanya pasien, menurut saya sih customer ya. Jadi biar sama-sama hidupnya makin sehat, makin nyaman. Apalagi bulan puasa ya, biar semakin nyaman gitu ya. Ya, jadi puasa sambil diet masih oke aja, bisa. Ya, terima kasih Dokter Ayu Kusuma Ya, Dewi sami-sami. dari Rumah Sakit Indriati sudah menyempatkan untuk datang memberi informasi baru buat Sobat Raso di Zona Sehat Radar Solo. Iya. Terima kasih atas kedatangannya. Sami-sami, terima kasih semua Kita buat tunggu atensinya. kedatangannya lain kali. Oke.
Jadi Sobat Raso, sekian pertemuan kita dengan Dokter Ayu kali ini di Zona Sehat Radar Solo, tempatnya gaya hidup sehat dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.